Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas izin Allah, rahmat Allah, taufik Allah serta hidayah dari Allah, kita bisa berkumpul dan bermajlis ilmu, ditambah keberkahannya lagi dengan anak-anak kita dari Panti Asuhan Mawaddah Warahmah ya, di Jalan Garuda. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita dengan berpuasa Ramadan kita diizinkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk terus berada dalam ketakwaan hingga kita menjadi umat yang khairul ummah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dipilih dari sekian banyak manusia. Kemudian yang ketiga, kita berterima kasih tentunya sama yang mengadakan acara, Bapak Ahmad Safri Ilham, yang hari ini genap 56 tahun. Berapakah? Pak Ilo, berapa tahun? Saya baru sadar bahwa beliau juga sambil merayakan ulang tahunnya. Seandainya saya tahu dari awal, saya sudah tolak ya. Tapi Masya Allah ya, nggak apa-apa lah, kebaikan ya, mudah-mudahan jadi bagian daripada taufik hidayah. Mudah-mudahan Pak Ilo makin lancar rezekinya, insya Allah, amin. Makin soleh, makin bertakwa, istiqamah ya di jalan Allah, jaga keluarga-keluarga, anak-anaknya dijadikan penghafal Quran, amin. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua teman-teman pihak Pak Dwi ya, kenapa tadi berhenti Pak Dwi? Misalnya ceramah aja dulu dikit. Di prank sama Pak Ilo. Biasa harus sabar Pak Dwi. Berteman dengan Pak Ilo ini harus banyak sabarnya, sedikit syukurnya ya. Harus banyak sabar ya, tapi insya Allah, alhamdulillah, kesabaran kita juga berbuah kebaikan kok ya. Ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini acara ini dibuat jam 3 sore waktu itu sama Bu Iva. Itu Bu Iva datang ke atas, saya mau ke prioritas ya Pak Dwi ya, nggak ada penyampaian sebelumnya, nggak ada surat permintaan, nggak ada kontak, nggak ada, diobrolin jam 2 siang ya. Jadi hari ini lebih hebatnya lagi, nanti sore, nanti maghrib, habis maghrib saya ke masjidnya lagi. Jadi 2 jadwal saya satu hari lewat seorang Pak Ilo ini, luar biasa, powernya luar biasa, kuat sekali. Dekengnya Pak Gubernur Baik ya Bapak Ibu sekalian, kita konsen sedikit ya. 15 menit ke depan kita ambil ilmu dalam bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa semakin menjadi insan yang saleh dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Saya Pak Ilo secara khusus pakai baju warna ungu, request. Saya bilang apa? Supaya ada tong istilahnya bukti kecintaan kita kepada muamalat, sehingga kita layak mendapatkan julukan insan muamalat. Iya Pak Ilo, layak nih. Udah cocok ya. Jadi saya suruh penjahit saya khusus, saya bilang bikinkan saya baju yang tidak norak ungunya, yang sehingga tidak perlu saya malu-malu kalau pakai. Bagus itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus toh? Kalau mau ada di El Fakhr Butik. Kode-kode buat Pak Ilo ini. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Dalam bulan suci Ramadan ada 3 hal yang perlu dikejar oleh setiap orang di dalam bulan suci Ramadan. Hal yang pertama, Ramadan itu diambil dari kata Ramadan. Yarmid itu artinya sesuatu yang sangat panas, yang ketika ada barang ditaruh di atasnya atau ada sesuatu yang ada di atasnya, dia akan hangus menjadi debu, hilang. Yarmid, Ramadan itu sesuatu yang sangat panas. Apa yang harus dia hilangkan dalam Ramadan itu? Kenapa namanya Ramadan? Syahrul Ramadan. Ramadan sesuatu yang membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Maka salah besar kalau orang hanya mengerjakan kewajibannya untuk berbuka puasa atau untuk bersahur di bulan suci Ramadan. Hanya menahan makannya, minumnya, syahwatnya. Salah. Justru di bulan suci Ramadan, hadirnya bulan ini untuk membakar semua dosa 11 bulan lamanya. Makanya dia dinamakan Syahrul Maghfirah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan di antara orang yang paling merugi
datang bulan Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Di antara orang yang paling merugi, datang bulan Ramadan dan dia masih sulit meninggalkan dosa-dosanya di masa lalu, di 11 bulan yang sebelumnya. Kenapa dia merugi Bapak Ibu sekalian? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan suci Ramadan datang, "Futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minhu syai'." Semua pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. "Wa yughlaqu fihi abwabun nar," dan semua pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka. "Wa suffidatis syayatin," dan semua syaitan dibelenggu. Tahu dibelenggu? Diikat. Diikat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu namanya belenggu. Seluruhnya, nggak bisa gerak syaitan, nggak bisa gerak iblis di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kenapa mereka nggak bisa bergerak? Karena mereka dibelenggu, suffidatis syayatin. Maka coba bertanya, Ustadz, kenapa masih ada orang yang berbuat dosa di bulan suci Ramadan? Padahal katanya surga dibuka, tidak ada yang ditutup. Neraka ditutup, tidak ada yang dibuka. Semua iblis, semua syaitan dibelenggu. Kenapa masih ada orang berbuat dosa? Siapa yang menggoda? Tidak ada yang menggoda Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, dosanya yang dia lakukan di bulan suci Ramadan adalah dosa yang menjadi kebiasaannya di luar bulan suci Ramadan. Maka cek, coba cari ya. Ingat-ingat, berapa hari ini puasa nikah? 4 atau 5? 5 ya? Ini sekarang tanggal berapa? Ada yang 6, ada yang Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Kalau An-Nazir nggak boleh Pak. Iya, itu jamaah yang sesat, nggak boleh diikuti ya. Kalau yang Muhammadiyah oke, boleh. Ini sekarang tanggal 5, 6. Berarti puasa keberapa? 4. Puasa keempat yang tanggal 3 ya, puasa keempat. Bagi yang Muhammadiyah sudah puasa kelima, nggak ada masalah. Yang An-Nazir yang nggak boleh tadi Pak ya, mohon maaf. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan. 4 hari bulan Ramadan. Coba cek, dosa apa yang pernah dilakukan di bulan Ramadan? Coba ingat-ingat, masing-masing mengingat saja dosanya. Percaya sama saya, Bapak Ibu sekalian, dosa yang Anda lakukan di bulan suci Ramadan 4 hari ini, coba dilihat, ingat apa? Oh, saya pernah gibahi orang, ceritai jeleknya orang, padahal orangnya tidak ada. Kata Rasulullah, al-ghibah. Al-ghibah, apa itu al-ghibah? Apa itu al-ghibah? Kata Rasulullah, ghibah, dzikruka akhak, ma yukrihu. Kamu sebutkan sesuatu yang itu berkaitan dengan saudaramu, yang saudaramu ghaba anka, tidak ada bersamamu, kamu ceritai jeleknya. Ini namanya ghibah. Yang kata Rasulullah SAW, yang kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian ridha? Apakah kalian mau? Apakah kalian menyukai kalian memakan bangkai saudara kalian padahal kalian tidak suka makan bangkai? Maka ghibah itu perumpamaannya orang yang menceritai jeleknya seseorang dan orangnya tidak ada. Itu ghibah. Nah, kalau ada ibu-ibu yang masih suka ghibah di bulan Ramadan, berarti itu kebiasaan. Karena para ulama menyimpulkan bahwa kalau ada dosa yang dikerjakan padahal syaitannya sedang diikat oleh Allah, dibelenggu oleh Allah, berarti apa yang membuat dia melakukan dosa itu padahal syaitan tidak lagi menggoda. Yang membuat mereka melakukan itu adalah kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Terbiasa bohong. Maka di bulan suci Ramadan, meskipun syaitan diikat, dia masih bohong. Terbiasa, mohon maaf, nonton film yang diharamkan. Maka di luar bulan suci Ramadan, karena terbiasa, di bulan suci Ramadan masih melakukan. Terbiasa gibah. Kenapa kalau saya gibah, saya lihat ibu-ibu? Kenapa? Karena fenomena gibah itu yang paling banyak di ibu-ibu memang. Mudah-mudahan gak ada di sini orangnya. Perempuan itu Bu, satu sebenarnya yang paling harus dia jaga, lisannya. Ini yang paling nomor satu harus dijaga ini bagi para perempuan, lisannya. Karena seorang wanita itu dari dahulu memang terkenal dengan lisan-lisan mereka yang tidak terjaga. Makanya wanita-wanita yang disucikan Allah, wanita-wanita yang dimuliakan Allah, Maryam, Asia, Khadijah, itu semua orang-orang yang dahulunya itu kalau ngomong, kalau berbicara, seperlunya, sepentingnya. Mereka melampiaskan keinginannya untuk berbicara dalam hal-hal yang positif, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah. Kalau ibu sudah mengaji, Bu, percaya sama saya,
Iya. Keinginan untuk banyak berbicara itu jadi sedikit. Iya. Dan setelah diteliti, ya saya pernah ikut seminar parentingnya Pak Cahyadi Takaryawan, salah seorang parenting yang pakar parenting di Jogja. Beliau mengatakan, ini parenting dua-dua dengan istrinya. Beliau mengatakan bahwa kosakata perempuan yang harus keluar setiap hari itu 20.000 kata. Berbanding dengan kosakata laki-laki yang harus keluar dari mulutnya itu udah paling banyak 8.000 kata. Selisihnya 12.000 kata. Jadi jangan heran kalau kemudian ibu-ibu tuh kalau ngomong sama suaminya panjang. Ya, suaminya bilang oke, gitu ya. Suaminya bilang iya, suaminya bilang insya Allah. Itu hal-hal yang lumrah ya. Tapi percaya kalau perempuan ini mampu mengontrol lisannya, wanita ini mampu menjaga lisannya, insya Allah ya, dosa-dosa yang lain jadi terminimalisir ya, terkurangi secara maksimal. Bahkan Rasul mengatakan ihfad li hadza atman lakal jannah, jaga lisanmu, saya jamin bagimu surga. Ini enggak menutup kemungkinan juga ada bapak-bapak yang cerewet, yang apa, yang ada juga ya. Jaga lisan, khususnya pada dua dosa besar yang berkaitan dengan lisan. Satu ghibah, dua namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Dua dosa besar. Pangkal dua dosa besar ini, ghibah dan namimah, pangkalnya al-kidhb. Al-kidhb itu apa? Bohong, dusta. Orang terbiasa bohong, gampang menggibah. Orang terbiasa bohong, gampang mengadu domba. Sumber pakar dosa itu dalam lisan, bohong. Dosa besarnya jadinya ghibah, menceritai kejelekan seseorang, orangnya tidak ada. Dan namimah itu mengadu domba. Hati-hati. Nah, makanya dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama dicari adalah ampunan dosa. Umar bin Khattab mengatakan, Pak, perhatikan ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian. Man kathura kalamuhu, kathura akhta'uhu. Wa man kathura akhta'uhu, kathura dhunubuhu. Ini Umar bin Khattab. Dia mengatakan, siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Wa man kathura akhta'uhu, kathura dhunubuhu. Dan siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Saya ulangi. Yang banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Coba bayangkan. Ini Umar bin Khattab mengatakan itu. Maka subhanallah, lisan ini satu-satunya yang tak bertulang, Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasa susahnya dijaga. Sampai Rasulullah mengatakan, ihfad li hadza, jaga ini lisan. Atman lakal jannah, saya jamin bagimu surga. Yang menyakiti hati seseorang itu apa? Lisan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada orang dipukul sampai dia babak belur, mudah mengampuni setelah dia sembuh. Tapi ada orang yang tersakiti lewat satu kata. Satu kata. Sulit. Kejadian nyata Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sering ceritakan ini di berbagai tempat. Saya waktu itu diundang untuk menjenguk salah seorang, saya tidak usah sebut ya, salah seorang anak pejabat yang lagi sakit. Pejabat tingkat tinggi di Sulawesi Selatan. Saya datang. Saya jenguk anaknya, saya ruqyah sedikit, saya doakan. Di rumah sakit Siloam di sini di belakang. Saya turun, saya mau pulang. Kejadian malam ini waktu ya. Di lift saya masuk. Ini dia di lantai 7 kalau saya tidak salah. Di lantai 5 ada orang baru masuk. Kemudian pas lihat saya, dia teriak, "Ustadz!" Saya juga kaget karena banyak orang di situ. "Ustadz!" Dia pegang tangan saya, "Ustadz, lihat bapak saya, Ustadz, mohon Ustadz." Saya kaget, "Pak, kenapa Pak?" "Ustadz minta tolong, lihat bapak saya, Ustadz, lihat bapak saya, minta tolong Ustadz." Saya karena di mana Pak? Di sini Pak, di sini Ustadz. Jadi orang lift itu sempat tertahan lama. Karena saya tidak enak dengan pengunjung lain juga. Saya juga sebenarnya nggak kenal ini orang siapa. Sampai dia tahan itu. Hanya saya keluar. Baik, saya ikuti. Ke ruang tempat bapaknya dijaga. Saya menemukan apa Bapak Ibu sekalian? Ayahnya dalam keadaan, kalau bagi saya dia sudah kayak sekarat seperti itu. Kayak sakarat. Ya. Saya pegang kakinya. Ya. Itu sudah dingin. Sampai lutut itu sudah dingin. Lalu apa? Ketika saya pegang kakinya sampai lutut sudah dingin, saya mulai cemas. Saya katakan, "Sudah berapa hari ini?" Dia katakan 3 hari. "Ustadz," saya bilang, "subhanallah,
Sudah 3 hari ya? Bilang, iya Ustaz. Lalu apa yang saya katakan? Saya doakan dulu, kemudian setelah saya doakan, saya coba bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Lalu setelah itu saya panggil anak-anak, kumpul semua anaknya Pak. Ya. Ada di antara anaknya yang saya enggak terlalu ingat, cuman waktu itu dia ingatkan saya, Ustaz, saya dulu yang sempat undang di pemerintahan kota Ustaz di sini, ke dinas ini, saya enggak usah sebut ya. Oh iya Pak, iya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Subhanallah, ini kisahnya unik. Saya katakan, Pak, mohon maaf, jangan tersinggung. Orang tua Ata ini sudah sakarat. Dari ujung kuku sampai lututnya itu sudah dingin, Pak. Dan saya memprediksi ini bakal lama karena mungkin ada yang mengganjal dari dosa-dosanya. Lalu dia bilang, iya lah Ustaz, itu yang kami sudah tidak tahu bagaimana caranya. Dokter bilang sudah tidak ada lagi pengobatan-pengobatan yang lain karena percuma diobati. Iya. Dia sudah sangat sekarat. Cuman tidak enak juga didoakan meninggal Ustaz. Kata dokter ini sudah susah. Ini udah dingin Pak. Itu proses pencabutan nyawa Bapak Ibu sekalian. Dari ujung kuku naik ke ubun-ubun. Di sini dikeluarkan nyawa kita itu. Makanya ini namanya nasiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ini namanya nasiyah ubun-ubun. Bapak Ibu sekalian, saya katakan, Pak, saya titip 3 hal, boleh? Dia katakan, boleh Ustaz, minta tolong Ustaz. Baik, 1, jangan pernah lepas talqin talqin di telinganya bapak kita. Gantian, pokoknya shift malam, shift pagi, talqin terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1. Baik Ustaz, itu kami sudah lakukan Ustaz. Baik, nomor 2, saya katakan, saya minta semua anaknya telepon, cari tahu siapa saja orang yang pernah dia punya utang secara harta. Ini bapak, cari tahu. Jangan sampai ada orang yang masih punya hak yang belum diberikan olehnya. Ada salah satu anak yang nyeletuk, udah Ustadz, kami udah telepon, bahkan beberapa utang-utangnya bapak kami sudah selesaikan semua, tidak ada lagi Ustadz. Tapi saya bilang cari sampai dapat, cari. Saya tidak mau tahu. Saya bilang cari, karena itu yang mengganjal ini. Kemudian yang ketiga saya katakan, telepon semua orang yang dekat dengan bapak. Anak pertamanya yang tadi tahan saya di lift tanya, Ustadz, untuk apa saya telepon? Saya katakan, sampaikan permohonan maaf atas nama bapak kita melalui kita. Kenapa Ustadz? Saya bilang, kan bisa jadi dalam interaksi. Dulu bapak kita mungkin pejabat, banyak bawahannya. Bisa jadi dalam interaksi ada salahnya orang. Iya. Dan mungkin ada yang tersakiti, saya katakan demikian. Saya pulang. Waktu itu jam 8:30 kalau saya tidak salah. Saya tiba di rumah 9:30 dan seterusnya. Saya istirahat. Saya bilang, kabari ya kalau ada peningkatan dan seterusnya. Baik Ustaz. Saya bangun 3:30 Bapak Ibu sekalian. Wudu dan seterusnya, saya sholat. Sebelum sholat subuh, biasanya kan saya bawa handphone. Saya carilah handphone saya. Saya cabut dari cas. Saya lihat, 5 panggilan tidak terjawab. Saya cek. Oh ternyata dari orang yang tadi. Yang namanya pun belum saya save. Tulisannya ini dari jam 2:15 WhatsApp-nya. Saya lihat miss call-nya 5 kali. Saya baca WA-nya, Ustadz, alhamdulillah. Bayangkan, alhamdulillah. Kan orang kalau meninggal, innalillah. Kalau alhamdulillah, bapak sudah meninggal. Kenapa bilang alhamdulillah? Tahu Anda kenapa? Karena kalau Anda lihat langsung dengan mata Anda sebagai seorang anak tidak tega, Pak. Lebih baik kita katakan meninggal nih bapak baik-baik daripada dia harus disiksa, hidup tidak, mati tidak. Makan tidak bisa Pak, minum tidak bisa. Cairan mami dari infus dia ngomong, Anda mau apa? Saya telepon Pak, 5 miss call-nya. Saya bilang, penasaranku tinggi sekali. Saya bilang, apa ini? Ada sesuatu ini pasti. Saya telepon. Saya bilang, Pak, iya Ustaz, alhamdulillah. Dia ulang, alhamdulillah meninggal nih bapak.
Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, apa penyebabnya? Ustaz, saya juga dengan semua saudara Ustaz terkaget-kaget. Saya bilang, iya, apa? Saya bilang, saya mau sholat subuh ini, percepat Ki. Jangan Ki curhat, saya bilang. Saya butuh informasi. Ustaz, dulu ada satpamnya Bapak. Satpam lo ya? Bukan kita Pak. Dan bukan kita. Dulu ada satpamnya Bapak. Ya, hati-hati coba berinteraksi Pak ya, Bu. Hati-hati Ki. Ya. Yang setiap hari jaga rumah dinas. Suatu ketika ini anaknya ini satpam, karena tidak sempat dijemput, ada tamunya Bapak. Terus tamunya Bapak lewat, masuk ke dalam. Nah, pas tamunya Bapak mau pulang, satpam ini anaknya datang dari sekolah yang jemput istrinya. Terus kemudian tiba-tiba anaknya tuh lari. Bapak, mau peluk bapaknya yang satpam yang lagi menjaga. Pas lagi ada tamunya Bapak yang mau meninggal ini tadi. Tiba-tiba teriak ini majikannya, Bapak yang meninggal ini. Dia katakan, "Hei anak satpam, keluar!" Itu, "Hei anak satpam, keluar!" Tuh? Suruh keluar anaknya. Simpan dulu. Hatinya ini satpam berkaca-kaca, menangis, sakit, tapi dia tahan karena waktu itu dia ada tamu, dia bertugas. Dia taruh anaknya di luar, di sebelah kanan pintu. Lalu masuklah dia. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai ini ternyata majikannya mengatakan apa? Mengatakan, setelah itu dia datang ke satpam, dia katakan, "Hei, jangan lagi suruh anakku masuk ke tempat ini. Ini rumah dinas." Masya Allah. Ternyata tidak lama setelah itu satpam ini mengundurkan diri dari tempat itu. Dia mengatakan, "Saya sebenarnya sudah ikhlas ketika itu, Ustadz." Dia mengatakan, "Saya sudah ikhlas, saya sudah ridha. Tapi selalu ada yang mengganjal di hati saya setiap kali saya ingat kejadian itu. Sekedar mengingat saja." Coba bayangkan, kalimatnya sederhana. Salah enggak? Enggak salah, tapi menyakitkan Pak. "Hei anak satpam," coba. Dia katakan, satpam mengatakan, "Pak," kepada anaknya ini yang menelpon, "Pak, saya sudah maafkan sebenarnya Pak. Sudah tidak ada penyakit di hati saya. Tapi setiap kali saya ingat dia aneh mengganjal. Bukan dari saya, ini hati saya tidak bisa kuasai. Saya juga sudah pamit baik-baik sama Bapak, saya sudah salaman, tapi ada hati." Dia katakan, "Kalau saya yang dihina, saya yang caci maki, saya yang apapun saya siap, asal jangan anak saya." Subhanallah, coba lihat. Majikannya juga ini Pak tidak sadar bahwa itu menyakiti hati, karena dia juga mengatakan, "Hei anak satpam." Kalimat yang tidak menghina sebenarnya menurut dia. Anak siapa dipanggil? Kalau dia tahu namanya mungkin dia panggil, "Hei anaknya Deng Uki, hei anaknya siapa?" Tapi ini kalau disebutkan profesinya kan jadi menyakitkan Pak. Hei anak satpam. Coba bayangkan, gara-gara itu Pak, orang ini bilang, "Ustadz, 5 menit setelah saya telepon, saya minta maaf, saya nangis-nangis, saya minta dia untuk ridho Ustadz. Saya ceritakan keadaan Bapak, 5 menit, Bapak tiba-tiba reaksi, lalu setelah itu menghembuskan nafas terakhir." Subhanallah. Bayangkan, pentingnya menjaga lisan. Makanya Ramadan ini kesempatan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali itu kata-kata kita yang kita tidak sadari. Kita sadar, kita tidak sadar, ternyata menyakitkan di hati orang. Ini yang perlu kita jaga. Nah, inilah bulan suci Ramadan itu kelebihannya di sini. Ini ada Ustadz Das Adsilat. Bagaimana Pak Ilo? Mau dikasih ceramah Ustadz? Mana Pak Ilo? Di mana Pak Ilo? Lagi sambut. Oh, lagi sambut sepeda. Ustadz, mana Ustadz? Ada Ustadz? Sudah. Ustadz bagaimana? Mau ceramah? Saya saja. Oh gitu. Oh iya. 5 menit sebelum kita doa bersama. Ustadz enggak? Oh iya. Baik. Oke. Iya. Hal yang kedua, bagaimana? Udah kasih. Enggak mau. Sakit. Oh iya. Oke. Oh iya sini. Baik, iya sudah. Berarti saya selesaikan terus 5 menit kita doa. Jam berapa Kak? Maghrib jam berapa?
6 lewat 6 lewat 8. 6 lewat 8. Berarti sekarang terus 6. Oke, 5 menit lagi lah. Di situ kita doa ya. Jadi coba bayangkan ibu-ibu ya. Itu lisan Pak, lisan. Oh ya Allah. Jaga baik-baik, jaga. Apalagi sama orang-orang yang membutuhkan, sama orang-orang bawah. Kadang-kadang kita merasa dia biasa, tapi subhanallah. Hati-hati, lisan. 5 menit reaksi Bapak itu. Tidak lama sakratul maut, tiba-tiba naik cepat. Subhanallah. Ini pentingnya ya menjaga lisan. Bayangkan itu kejadian. Saya tanya, kejadian tahun berapa? 2007. Ini waktu kejadian saya 2020. 2021. Pas Covid ini. 20 akhir tahun. Bulan 11, bulan 12 kira-kira seperti itu. 2020 dengan 2007 berapa tahun? 13 tahun Pak. Bayangkan. Satpamnya juga mengatakan, "Tidak pernah saya doakan jelek." Tapi dia bilang, setiap kali ingat, nah kalau ingat saja, setelah kalau tidak ingat tidak ada masalah. Tapi kalau ingat itu kejadian, kayak menangis sekali hatinya. Anaknya juga sudah besar. Dulu anaknya kejadian waktu itu 7 tahunan, kira-kira seperti itu. Anaknya sudah besar, 13 tahun, sudah 20 tahun anaknya. Bayangkan, anaknya saja sudah lupa. Anaknya sudah lupa. Tapi kejadian itu Allah tidak lupa Bapak Ibu sekalian. Allah itu maha adil Bapak Ibu sekalian. Di antara keadilannya, tidak ada yang bisa injakkan kakinya ke surga sampai dia selesaikan semua masalahnya dengan manusia. Ya. Maka ini teguran khusus para pejabat sebenarnya. Direksi-direksi. Yang punya bawahan. Hati-hati dalam. Ya. Kemudian memberikan statement. Ya. Kata-kata yang bisa saja menyakitkan orang. Nah itu fungsi pertama Ramadan yang harus kita cari adalah Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa. Ini kesempatan. Maka minta sama Allah, ya Allah. Ya. Ini ada doa paling bagus sebenarnya, cuman ayatnya panjang sekali. Dan saya minta hafal saja Bapak Ibu sekalian. Surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ustadz, kadang-kadang ada dosaku yang tidak saya sengaja, ada kalimat yang saya anggap biasa, ternyata sakit hati orang. Apa doa untuk menghapuskan itu? Al-Baqarah ayat terakhir. Perhatikan ayatnya. Dimulai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian masuk doanya. Pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dengar artinya ya. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau hukumi kami. Jangan engkau azab kami. Innasina, kalau kami lupa. Au akhtana, kalau kami khilaf. Jadi kadang-kadang kan ada dosa, tidak disengaja bikin dosa, tidak diniatkan bikin dosa, tapi ternyata jadi dosa. Maka cara menghilangkannya doa ini. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan kamu hukum kami ya Allah kalau kami lupa atau kami khilaf. Lanjut, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta. Ya Allah, jangan kau membebani kami dengan suatu beban yang kami tidak mampu menerimanya sebagaimana engkau membebani orang-orang sebelum kami. Iya. La tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Penutupnya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami suatu masalah yang kami tidak mampu menyelesaikannya. Ditutup dengan wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin, lindungilah kami ya Allah dari orang-orang yang kafir. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ya. Dua apa lagi Ustaz? Dua. Selain minta ampunan di bulan Ramadan, ada dua lagi keutamaan bulan Ramadan. Satu, bulan banyak-banyak kita beramal saleh.
Semua amal saleh di bulan ini Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan. Ngaji di bulan ini dilipat gandakan. Kasih makan anak-anak berbuka puasa seperti ini dilipat gandakan. Semua pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat. Iya. Tidak ada yang pernah tahu betapa besar pahalanya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah pada bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini, ya, mumpung bulan suci Ramadan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini ada peluang beramal saleh. Ya. Di antaranya adalah Deng Uki, ya. Sini kita dulu Deng Uki, ya. Terakhir, ya. Deng Uki ini insya Allah besok ya Deng Uki ya. Maka saya mau juga penyerahan ada 250 Al-Quran, ya insya Allah akan kami titip. Kemarin sudah titip 100 ya Deng Uki di ruangannya beliau. Nanti setelah kita buka puasa, setelah sholat maghrib, kita penyerahan lagi untuk yang 250-nya ya Deng Uki ya. Ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian, insan muamalat yang tercinta. Besok beliau akan mengarungi berapa titik di Sulawesi Selatan Deng Uki? 24 kabupaten kota semuanya. Selama berapa hari itu? Paling 10 hari. 10 hari. Sudah berapa Al-Quran yang terkumpul? Sementara baru sekitar 800-an lebih dari target 1000. Dari target 1000. Ya, mudah-mudahan malam hari ini sebelum berangkat insya Allah bisa cukup. Iya. Tambah 250 ini sudah 800 sekian. Iya. Oh ya, jadi yang tambahan saya 250, jadi totalnya 800 sekian. Masih kurang 100 sekian mushaf ya. Satu Quran itu berapa harganya nih kira-kira? Ada yang 15, ada yang 20. Ada yang 15, 20, yang bagus yang 25 lah ya, yang bagus ya. Baik, kita minta ya teman-teman, sedikit nih oke. Ya, yang mau bersedekah beramal soleh, mumpung ini beliau akan keliling 24 kabupaten kota membagi Al-Quran. Titip 2 Quran, 3 Quran, 5 Quran, 10 Quran. Ada yang mau titip uang cash boleh juga. Pak Taufan penanggung jawab. Oke, fine. Amal soleh. Hah? Apa? Kita yang genapkan sampai 1000. Oke, bismillah. Tapi tampung tawa orang juga. Iya. Yang mau silakan langsung kontak kita nah. Nanti kita serahkan ke Deng Uki. Dari Pak Ilo juga kemarin sudah siap insyaallah. Ada juga dari beliau khusus sendiri. Insyaallah Deng Uki kita berangkat dan sudah cukup 1000 insyaallah. Yang sudah kedua Ustaz ya. Yang sudah kedua ya. Yang pertama berapa Quran waktu itu? Yang kedua juga itu 1000 lebih, tapi itu Sulawesi. Jangkauannya lebih jauh, Sulawesi. Sulawesi semua ya? Iya. Yang itu hari kita ketemu di Kolaka ya? 6.000 kilo. 6.000 kilo waktu itu subhanallah. Ya, makasih Deng Uki. Jazakumullah khair. Insyaallah ya kita cukupkan hari ini Deng Uki insyaallah. Sebelum kita pisah cukup itu 1000 insyaallah ya. Fan ya? Insyaallah kita amankan ya. Jadi sudah ada tambahan 3,5 dari saya, nanti dari teman-teman juga insyaallah join. Iya. Baik, yang terakhir. Jadi pertama menghapuskan dosa-dosa. Amal saleh. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian juga menjadi amalan bulan suci Ramadan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hajat-hajat kita. Munajat Pak. Minta. Ramadan, doa di waktu Ramadan lebih mustajab dari doa di luar bulan suci Ramadan. Khususnya pada menjelang buka puasa seperti ini. Maka mari kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Waktu ini waktu yang mustajab ya. Kita berdoa pada Allah, apalagi ada anak-anak kita dari panti asuhan Mawaddah Warahmah ya, yang insya Allah akan mengaminkan doa-doa kita juga. Mereka ini Masya Allah ya, mungkin doanya lebih mustajab dari kita. Baik, kita tutup dengan doa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir Deng Uki Allah. Allahumma yassir Deng Uki li tawzi'il mushafil karim, li tawzi'il Qur'anil karim.
Allahumma yassirhu ya Allah. Allahumma barik li Pak Ahmad Safril Ilham. Allahumma barik fi umrihi wa tawil a'marahu wa hassin akhlaqahu waj'alna wa kullu man hadirina ala hadzal majlis ya Allah minal faizin wa minal muttaqin wa min ibadika salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.